Perkenalkan, nama saya Yohanes Restuayu Atantio dan teman saya, Tillman Flaubert Putar-Putar. Ini dapat dilihat bahwa pamflet ini merupakan sebuah penjelasan dari permainan kami, Time Forward. Bosan dengan permainan ular tangga, mari bersama kami bermain Time Forward. Generasi baru dari ular tangga, more fun and competitive. Untuk latar belakangnya sendiri, kenapa kami membuat permainan ini? Yang pertama karena waktu kami kecil, kami sering memainkan permainan ular tangga itu sendiri. Akan tetapi sekarang dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, banyak sekali permainan-permainan game yang dilakukan secara digital dengan menggunakan gawai. Jadi permainan ular tangga itu sendiri menurut kami itu menyebabkan rasa bosan dan monoton hanya begitu saja. Oleh karena itu, permainan ini dibuat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa bosan dengan cara kita mengkombinasikan permainan ular tangga yang sudah kita upgrade dengan permainan kartu. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi game itu. Yang kedua adalah bentuk permainan game ini. Yang ketiga, jumlah dan alat permainan. Yang keempat, aturan bermain. Yang kelima adalah kesimpulan. Oke, yang pertama tujuan dan fungsi. Tujuan dan permainan ini dibuat ketika bermain ular tangga karena hanya monoton saja, hanya seperti itu saja. Oleh karena itu, tujuan permainan ini menghilangkan rasa bosan. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan otak. Kenapa meningkatkan kecerdasan otak? Karena di sini nantinya akan ada permainan strategi. Gimana caranya kita untuk mengalahkan lawan. Dan juga nanti akan sedikit ada hitung-hitungan di situ. Yang ketiga, membantu meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, ini tadi sudah saya singgung tentang permainan ini, menggunakan sedikit strategi untuk mengalahkan lawannya. Fungsi permainan ini tentunya akan menampilkan sisi kompetitif. Sisi kompetitif ini nanti akan sangat seru lah. Yang kedua itu dapat mengasah otak agar terus bereksperimen untuk menentukan strategi yang terbaik. Yang kedua adalah bentuk permainan. Permainan ini adalah termasuk permainan papan. Kita butuhkan tentu saja yang pertama adalah papan permainan itu sendiri. Dapat kita lihat yaitu seperti pada umumnya permainan ular tangga, terdapat ular, tangga, dan yang kedua yang kita butuhkan itu kartu. Kartu ini ada 3. Nanti yang akan lebih lanjut saya jelaskan. Jumlah dan alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan tentu saja papan bermainnya itu sendiri, setelah itu dadu, kartu, dan kita juga menggunakan bidak. Dapat kita lihat itu pion dengan mahkota itu sebagai bidak manusia dan seperti tangan yang mencuat itu adalah bidak dari hantu. Dan yang kita butuhkan juga kertas dan pena untuk menghitung HP dalam proses permainan ini. Jadi jenis-jenis kartu seperti yang tadi sudah saya singgung itu sebenarnya ada 3 kartu. Yang pertama itu kartu tim manusia, kartu hantu, dan juga kartu super. Untuk yang pertama itu kartu hantu. Di sini kami mencari nama-nama yang unik ya supaya tidak membosankan lah untuk melihat namanya, terus memainkannya itu juga tidak merasa bosan. Jadi hantu yang pertama itu ada Poco, singkatan dari pocong disco. Yang kedua Kunti Bapak, yang terinspirasi dari kuntilanak. Yang ketiga itu botak pencuri, aka Tuyul. Yang keempat si tukang jagal, yang terinspirasi dari Jason the Killer. Yang kelima tukang isap darah atau yang sering disebut juga vampir. Yang keenam Masako, yang terinspirasi dari hantu dari Jepang yaitu Sadako. Yang ketujuh Mary berdarah atau terjemahan dari Bloody Mary. Yang ke-8 adalah Malak dari terinspirasi dari Falak. Yang ke-9 itu Sundel Bolong. Yang ke-10 organ melayang. Setelah itu kartu jenis manusia. Yang pertama adalah Mbah Marjan. Yang kedua adalah Ed dan Loren. Yang ketiga Dukun Yantu. Yang keempat warga sipil. Yang kelima sesepuh dalam negeri. Yang keenam Kapten Lepi. Yang ketujuh Kratos. Yang kedelapan Pawang Hujan. Yang kesembilan Kang DJ. Yang 10 penjaga kubur. Untuk kartu super itu sendiri kita juga mempunyai 10 jenis. Yang pertama adalah kartu super panggilan alam yang mempunyai kelebihan ataupun mempunyai kekuatan super, yaitu memanggil satu kartu bantuan dari
deck. Yang kedua adalah kartu tawanan. Kartu tawanan mempunyai kekuatan super untuk mengambil satu kartu dari tangan lawan untuk ditahan selama 3 putaran dan akan kembali lagi ke tangan. Apabila kartu yang telah ditawan sudah digunakan, maka kartu tersebut tidak dapat dikembalikan. Kartu super yang ketiga, cahaya surgawi, yang mempunyai kekuatan dapat menambahkan HP sebesar 50 untuk manusia. Namun jika yang mendapatkan adalah tim hantu, maka HP akan dikurangi sebanyak 30. Untuk kartu super yang keempat adalah gerbang neraka. Gerbang neraka ini mempunyai kekuatan super, yaitu hantu berkesempatan untuk melemparkan dadu kembali apabila yang mendapatkan tim hantu. Jika yang mendapatkan tim manusia, maka tim manusia akan mendapatkan pengurangan HP sebesar 30. Untuk kartu super yang kelima adalah Grim Reaper. Grim Reaper mempunyai kekuatan super, dapat mencabut satu kartu dari tangan lawan secara paksa, dan kartu tersebut tidak dapat bermain lagi selama permainan. Dan yang keenam adalah pancing ajaib. Pancing ajaib mempunyai kekuatan dapat menarik 2 kartu yang diinginkan dari tangan lawan. Untuk kartu yang ketujuh adalah kartu super meluncur. Kartu super meluncur mempunyai kekuatan dapat melewati satu putaran dalam proses permainan. 8. Langkah cepat mempunyai kekuatan super, yaitu tidak dapat melangkah sebanyak 3 langkah ke depan. Yang ke-9, trap. Trap mempunyai kekuatan super dapat menjebak bidak lawan selama 2 putaran. Yang ke-10, langkah aman. Langkah aman mempunyai kekuatan super bebas dari trap atau ular. Next, aturan bermain. Aturan bermain akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang keempat, itu adalah aturan bermain. Nah, aturan bermain ini kita mulai dari pembagian peran. Karena dalam permainan kami hanya memperbolehkan 2 pemain saja, jadi perannya juga hanya 2. Peran yang pertama itu adalah ketua hantu yang berperan untuk mengatur strategi agar hantu-hantu bawahannya dapat menyerang desa manusia. Yang kedua, manusia yang berperan untuk melindungi desanya. Oke, kita lanjutkan ke aturan permainannya. Nah, awal mula permainan akan dimulai dengan switch terlebih dahulu dari pemain untuk menentukan yang mana yang akan menjadi hantu dan yang mana yang akan menjadi manusia. Nah, setelah itu, masing-masing dari pemain akan diberikan HP 1000. Nah, HP 1000 tersebut akan langsung dicatat di kertas yang telah disediakan tadi agar nanti ke depannya ketika permainan itu berlangsung, HP-nya itu tidak kelupaan gitu. Nah, yang ketiga, kita akan mulai bagi kartu sesuai peranannya. Manusia akan mendapatkan kartu manusia dan hantu akan mendapatkan kartu hantu. Nah, kan kita akan mendapatkan 10 kartu nih masing-masing. Jadi, kartu yang dipakai terlebih dahulu hanya 5 dari 10 kartu yang tersedia itu. Dari 5 dari kartu itu diambil dari 10 kartu yang tersedia dan diambilnya secara acak. Nah, yang kelima, setelah kartu digunakan, kartu tersebut tidak dipakai lagi selama 3 putaran. Jadi kan tadi di deck ada perintah bintang tuh. Nah, ketika dapat perintah bintang, maka masing-masing pemain akan mengeluarkan kartunya secara acak. Jadi kartu yang telah dikeluarkan tersebut untuk perintah bertarung atau attack itu tidak bisa dipakai lagi selama 3 putaran. Yang keenam, jika setelah 3 putaran nih, sudah 3 putaran berlangsung, kartu tersebut boleh diambil. Tetapi dengan syarat kartu yang dipegang itu tidak boleh melebihi 5. Jadi setelah kartu itu dipakai, kartu tidak bisa dipakai selama 3 putaran, kartu akan diambil dari sisa kartu yang tersedia tadi untuk digunakan lagi. Jadi ketika mau mengambil kartu yang sudah selesai 3 putaran, itu boleh, tapi syaratnya jumlah kartu yang di tangan itu tidak boleh melebihi 5. Nah, setelah itu pion akan diletakkan di titik awal permainan. Nah, syarat pion boleh berjalan adalah dadu yang dikeluarkan harus 6 terlebih dahulu. Nah, di setiap pemberhentian, seperti yang saya bilang tadi, ada perintahnya, seperti perintah bintang, perintah tangga untuk naik, perintah ular untuk turun, dan perintah untuk berjalan terus. Tanda bintang pada papan permainan menandakan akan terjadinya attack, seperti yang saya katakan tadi. Nah, yang ke-11, pemain yang mencapai HP sama dengan 0 akan langsung dinyatakan kalah. Dan juga pemain yang sampai finish duluan dinyatakan sebagai pemenang. Nah, penilaiannya saat pemain diberi perintah attack, masing-masing akan mengeluarkan kartu yang mereka pilih. Jadi disinilah letak strateginya.
bagaimana kita bisa memaintain kartu milik kita supaya nanti poin kita bisa berkurang seminimal mungkin dan HP milik lawan bisa berkurang semaksimal mungkin. Nah, penilaian yang kedua, selisih dari kartu tersebut akan mengurangi HP milik lawan. Akan tetapi jika ternyata saat kita attack nih, kartu milik lawan memiliki attack yang lebih besar dari punya kita, berarti HP hanya akan berkurang sebesar 5. Nah, jika mendapatkan kartu super, kartu hanya bisa digunakan 1 kali selama permainan berlangsung. Nah, hukuman. Hukumannya pada awal permainan. Pada awal permainan kan harus keluar dadu 6 dulu baru boleh berjalan. Nah, bagi pemain yang sudah 3 kali berturut-turut, nggak dapat juga nih angka 6, maka HP-nya akan berkurang sebanyak 10. Dan akan berlaku terus sampai pemain tersebut mendapatkan angka 6. Hadiahnya, pemain yang mendapatkan angka 6 pada dadu nih 2 kali berturut-turut selama permainan berlangsung, maka HP-nya akan bertambah sebesar 100. Oke, yang kelima, kesimpulan. Kelebihan dari permainan kami ini bisa dimainkan bersama teman dan keluarga karena permainannya selain lebih asik, juga memerlukan 2 orang. Jadi kita bisa ngajak teman kita atau keluarga kita. Nah, peraturannya juga sederhana, nggak ribet, lebih kompetitif karena dalam permainan itu ada tidak cuma menjalankan bidak, tetapi kita juga harus mengatur strategi supaya poin kita atau HP kita itu tidak berkurangnya minimal, supaya bisa memenangkan permainan. Lebih menyenangkan karena tadi sudah saya katakan lebih kompetitif. Tentu kalau lebih kompetitif, dia lebih menyenangkan. Tidak monoton seperti permainan ular tangga eh, yang udah versi lama gitu. Nah, yang keempat itu lebih variatif karena tidak cuma menggerakkan pion seperti yang tadi saya bilang, tidak cuma menggerakkan pion, tapi juga mengatur kartu-kartu kita untuk menyerang kartu lawan supaya kartu lawan itu HP-nya bisa berkurang atau kita dapat sampai ke garis finish lebih cepat dari lawan. Oke, dan harga perkiraan dan keuntungan kami mengambil referensi dari permainan werewolf, ada juga permainan ular tangga. Itu range-nya harganya kira-kira ada kalau werewolf itu 58 ribuan, kalau ular tangga 25 ribuan. Jadi perkiraan harga kami itu akan menjual permainan ini dengan harga 100 ribu. Dengan estimasi 50 ribunya itu untuk kartu dan 20 ribunya untuk papan permainannya. Nah, dari perkiraan keuntungan yang kami perkirakan itu sekitar 25.000 setiap 1 kali penjualan atau 1 kali barang produk. Nah, apa sih yang akan kita dapatkan dari satu produk kami itu dalam satu box kotak permainan kami itu kami akan menyediakan kartu sebanyak 60. Yang itu udah ada kartu supernya, ada kartu manusianya, ada kartu hantu. Nah, tentu akan menyediakan papan ya karena permainan kami ini adalah permainan yang berbasis papan. Kami akan menyediakan papannya juga. Yang kedua adalah bidak. Bidaknya ini 2, ada bidak manusia dan bidak hantu seperti yang dijelaskan tadi. Bidak manusia itu adalah pion yang ada mahkotanya dan bidak hantu itu yang seperti tangan mencuat itu. Nah, yang terakhir itu tentu ada dadu ya untuk menjalankan pionnya. Dan kira-kira begitu presentasi kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dan apabila ada kritikan, masukan, dan apabila ada juga supplier yang ingin menyuplai atau ada yang ingin bekerja sama, kami akan menerimanya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.